bersukacita pagi hari ini, amin saudara. Mari bersukacita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Raja segala raja, yes. Menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Ubah ratapanku menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Lagi kita menari bagikan Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Yes, kaulah sukacita kami Tuhan.
kabar? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya yuk kita satu dalam doa, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami boleh dengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami percaya semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dengan lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara. Kita masuk ke minggu ketiga di bulan Oktober nih, saudara ya. Sudah bulan yang ke-10 loh. Tinggal 2 bulan lagi selesai sudah tahun 2025 ini, saudara. Kita mau belajar masih di tema staying vigilant atau tetap waspada, saudara ya. Minggu ini kita akan belajar satu tema atau satu judul, yaitu praying with watchfulness gitu ya. Praying with watchfulness. Jadi watchfulness itu bisa dibilang juga vigilant gitu. Staying alert, waspada gitu saudara ya. Bahasa Indonesianya kita judulnya ya berdoa dengan kewaspadaan. Nah, apa itu? Pastikan saudara bertanya-tanya ya. Kenapa berdoa hubungannya apa dengan waspada gitu kan? Gitu saudara ya. Apakah berdoa sambil bawa pentung gitu ya supaya kan waspada gitu saudara ya. Tapi mari kita belajar sama-sama. Kita buka ayatnya di Kolose 4 ayat yang kedua. Mari kita siapkan ayatnya, terus kita baca sama-sama yuk bersuara yuk. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Sekali lagi ya, kan pendek aja, dengan perlahan-lahan supaya kita mengerti ayat ini maksudnya apa. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa, dan berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Kita mesti nyadarin saudara ya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah mau di ujung kedatangan Sang Raja untuk yang kedua kali, kedatangan Yesus untuk yang kedua kali gitu ya. Dan memang ini jadi satu kenyataan yang pasti. Kalau saudara mungkin, wah saya udah dengar itu dari zaman saya kecil. Sama saya juga dulu waktu dari SMP, waktu saya mulai sering ke gereja gitu saudara ya. Sering ke gereja gitu, bertobat lah ya gitu ya. Pendetanya yang tempat gereja saya itu mulai bergereja itu masih masih musimnya gitu saudara ya. Musimnya dia mengajar tentang akhir zaman gitu saudara ya. Bayangin saya sekarang sudah umur segini tuh 47 loh saudara ya. Waktu itu saya masih SMP gitu, kelas 3 saya ingat saudara ya. Berarti sudah berapa tahun tuh saudara? Itu udah hitung sendiri lah ya. Capek kita ngitung. Jadi sudah lama kan kita dengar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Terus kapan datangnya gitu ya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu ya. Yesus sendiri pun bilang tidak ada yang tahu, anak tidak, hanya Bapa saja yang tahu gitu. Jadi kalau saudara ada dengar di luar sana, ada yang bilang nanti tanggal sekian, jam sekian Tuhan Yesus akan datang, ya udah pasti itu salah gitu saudara ya. Gitu saudara. Jadi kita ini sudah, mari kita sadari sama-sama bahwa kedatangan Sang Raja itu sudah sangat dekat gitu saudara ya. Sudah sangat dekat. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan. Nah, ini saudara berarti saudara mulai nangkap nih kenapa ada kata waspada gitu. Karena kita mesti siap sedia. Dengan apa? Dengan doa sebagai gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah gitu saudara ya. Kita belajar kenapa gitu saudara ya. Kenapa pelan-pelan, apa pentingnya sebenarnya berdoa dengan kewaspadaan. Di Kolose 4 ayat 2 tadi, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Pertama, makna bertekun dalam doa itu apa saudara? Doa itu bukan sekedar rutinitas gitu. Memang kita lakukan setiap hari. Jadinya memang jadinya rutin gitu. Tapi jangan sekedar jadikan itu sebagai rutinitas, tapi itu sebagai panggilan hidup kita. Untuk apa? Karena doa itu ada sarana komunikasi kita sama Tuhan gitu. Kita mesti punya hubungan yang terus-menerus sama siapa? Sama Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Bertekun artinya apa? Enggak menyerah, saudara.
tetapi tetap setia dengan tekad yang mendalam. Ada satu ayat satu perikop lah ya, yang Yesus ajarkan mengenai doa ini saudara. Ada di Lukas pasal 18, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 saudara. Tapi saya mau bacain aja, ini saya singkat aja. Jadi saya akan lompat-lompat. Ayat yang pertama, judulnya itu, perikop ini judulnya bilang begini, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bertekun ya saudara ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu gitu saudara. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku, gitu saudara. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku nggak takut akan Allah, dia bilang begitu saudara, hakim itu. Dan tidak menghormati siapapun gitu ya saudara ya. Jadi maksudnya ini memang judulnya hakimnya lalim gitu saudara istilahnya ya. Mencekno gitu saudara. Pokoknya dia taunya dia diri dia sendiri ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau di terjemahan lain saudara, di terjemahan yang di bahasa Inggris saudara, itu katanya itu kan di situ dia supaya dia tidak datang terus dan akhirnya menyerang aku gitu saudara ya. Tapi kalau di bahasa Inggris lah ya kita pakai di terjemahan KJV saudara, KJV. Yet because this widow troubled me, I will avenge her. Aku akan membela dia. Lest by her continual coming, she weary me, gitu kan, saudara ya. She weary me, gitu ya. Katanya yang dipakai dia melelahkan saya, gitu saudara ya. Weary itu kalau di bahasa aslinya saudara itu diterjemahkan seperti ini, orang yang lelah sekali sampai matanya biru di bawahnya itu saudara. Nggak bisa tidur itu loh saudara. Sampai kalau orang Balikpapan tuh munyak ini orang ini datang terus gitu ya. Ya sudah aku bela aja haknya gitu. Akhirnya seperti itu. Seperti itu bertekun saudara. Sama, berarti seperti itu juga yang yang Tuhan mau dari ayat yang kita baru baca tadi, bertekunlah dalam doa. Itu seperti itu saudara. Jadi bertekun dalam doa itu sampai yang seperti yang janda datang ke hakim itu saudara. Ya kita nggak bisa bikin capek Tuhan pastilah itu ya. Tapi secara figuratif digambarkan seperti itu. Datang terus datang terus datang terus, jangan lelah gitu saudara ya. Itu bayangin ya kalau janda itu datang ke hakim itu, dia nggak mungkin datang ke hakim itu dengan malas-malesan, datang gitu, terus ya belalah aku gitu. Nggak mau, ya sudah pulang. Bahkan mungkin kalau seperti yang di film-film itu ya, kalau di drakor-drakor itu, mungkin dia berlutut di depan pagernya dia gitu saudara ya. Itu bertekun saudara, itu makna bertekun. Jadi bukan sekedar rutinitas, tapi doa itu harus seperti itu, ngotot itu saudara ya, ngotot. Berikutnya, makna berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Artinya apa? Berjaga-jaga berarti waspada. Tetap terjaga dalam iman dan siap menerima kedatangan sang raja. Itu berarti artinya berjaga-jaga seperti itu, saudara ya. Mengucap syukur adalah respon terhadap semua yang Tuhan telah kerjakan sebagai tanda kepercayaan kita kepadanya. Jadi itu, kenapa penting berdoa dengan kewaspadaan itu seperti itu. Kita mesti bertekun dan kita mesti berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berikutnya apa itu? Kewaspadaan dalam doa itu gunanya untuk apa, saudara? Untuk apa? Untuk menunggu kedatangan sang raja. Kedatangan sang raja sebagai harapan yang menggerakkan doa, gitu ya, saudara ya. Janji the king is coming, itu mengingatkan kita untuk hidup dengan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali, saudara. Pengharapan ini mendasari kehidupan doa yang penuh semangat dan kewaspadaan. Bayangin saudara ya, kalau saudara berdoa sambil saudara mengharapkan Yesus datang, saudara dengan mudah saudara akan bertekun gitu. Karena saudara yakin Tuhan Yesus bentar lagi datang. Aku doa terus, berdoa dengan semangat gitu saudara ya. Bukannya seperti yang tadi saudara ya, apa namanya? Janji Tuhan untuk datang udah lama banget itu, berpuluh-puluh tahun Tuhan Yesus nggak datang-datang gitu saudara ya. Jadi saudara akhirnya jadi lemah gitu saudara ya. Saudara jadi
nggak bersemangat dalam doa. Nah, pengharapan ini yang mendasari kehidupan doa kita, supaya doa kita penuh semangat dan waspada, saudara. Kedatangan Sang Raja bukan bukan aja peristiwa di masa depan, tetapi sesuatu yang mengubah cara hidup kita hari ini. Seperti Yesus juga bilang, waktunya telah tiba, gitu, saudara ya. Kerajaan Allah sudah dekat, gitu, saudara ya. Kerajaan Allah sudah dekatnya itu bukannya maksudnya nanti berarti kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Yes, itu betul, tapi lebih ke gini, ya memang sudah dekat gitu loh, gitu, saudara. The kingdom is at hand, gitu, saudara. Kerajaan itu sudah dekat gitu. Di mana itu? Ya di mana saudara, di area di mana saudara menyerahkan hidup saudara, merajakan Tuhan. Begitu saudara merajakan Tuhan, kerajaan Allah ada deh dalam hidup saudara. Nah, sedekat itu saudara, sedekat itu gitu saudara ya. Makanya makanya itu suatu pengharapan yang menggairahkan dalam kehidupan doa kita saudara ya. Doa sebagai persiapan untuk kedatangan Sang Raja. Doa yang penuh kewaspadaan ini mempersiapkan hati kita untuk senantiasa siap. Seperti perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana di Matius 25 ayat 1 sampai 13, saudara ya. Hanya yang berjaga-jaga yang siap masuk ke dalam perjamuan kawin Sang Raja, gitu saudara ya. Hati-hati jangan sampai saudara seperti 5 gadis yang bodoh itu saudara. Memang dia tetap menunggu sih, sama-sama menunggu, tapi dia tidak membawa minyak dalam buli-buli gitu saudara ya. Saya bacain sedikit aja saudara ya. Matius pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil perintahnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa peritanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa peritanya juga dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Lalu semua tertidur. Ya, sama-sama ya, semua tertidur. Nah, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, ayolah berilah sedikit kami dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi gadis-gadis yang bijaksana bilang, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi aja kepada penjual di sana, kata, untuk membeli. Datanglah mempelai itu. Waktu mereka sedang pergi membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Dah, ketinggalan deh yang 5 itu, saudara ya. Jadi jadi kita memang harus selalu siap siaga gitu saudara ya. Siap siaga apa? Jaga supaya pelita kita tetap nyala. Siapkan minyak saudara, siapkan minyak terus gitu ya. Harus dengan waspada gitu. Jadi kita ya siap gitu ya. Minyak itu berbicara urapan biasanya saudara. Lanjut saudara ya. Praktik berdoa dengan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Berdoa untuk kekuatan dan hikmat rohani. Itu yang pertama, saudara. Dalam dunia yang penuh godaan, kita butuh, saudara. Kita butuh doa untuk kekuatan agar tetap setia dan waspada. Jadi mari kita minta hikmat untuk supaya kita bisa mengenali tanda-tanda zaman, gitu, saudara. Supaya kita nggak terlena seperti yang 5 gadis bodoh itu, saudara ya. 5 gadis bodoh. Mungkin ya pernah sama-sama tertidur gitu, saudara. Tapi begitu bangun, nah stay alert gitu. Siap gitu ya, seperti itu. Sama seperti Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku gitu kan. Jadi kita mesti siap. Terus berdoa untuk kerendahan hati dan kesiapan. Jadi mintalah agar Tuhan menjaga hati kita tetap rendah hati. Kita tidak terjebak dalam kenikmatan duniawi yang sementara. Doa membantu tetap fokus saudara, pada hal-hal kekal dan mempersiapkan diri untuk hidup yang berdampak bagi orang lain. Nah, apa relevansinya dengan kewaspadaan dalam konteks kehidupan saat ini? Gitu, saudara ya. Kita bisa lihat saudara ya, bahwa dunia ini berubahnya dengan cepat saudara ya. Dan dunia itu terus berubah gitu ya. Dunia terus berubah. Ada krisis, ada masalah sosial, ada tantangan dunia saudara, ada doa yang penuh kewaspadaan itu membantu kita tetap teguh saudara dalam iman gitu saudara ya. Kalau kita nggak berdoa ya saudara hanyutlah saudara ya dengan kekhawatiran,
Soalnya krisis itu ya ada terus gitulah Saudara gitu ya. Jadi kesulitan, masalah sosial, tantangan-tantangan itu pasti ada terus gitu Saudara. Dan dunia ini tidak tambah baik Saudara ya, tidak tambah baik. Tambah jahat iya gitu Saudara ya, tambah gelap iya. Makanya butuh Saudara dan saya itu tetap terang gitu, tetap terang. Makanya kita perlu gitu berdoa dengan penuh kewaspadaan gitu Saudara ya. Supaya kita bisa tetap teguh gitu, tetap berdiri, stand firm, nggak goyang, Saudara ya. Kita dipanggil untuk semakin mengandalkan doa sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan. Terakhir, Saudara, kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Raja. Jadi kewaspadaan dalam doa adalah cara kita mempersiapkan hidup untuk hari kedatangannya. Jangan sampai kita terkejut atau tertinggal seperti hamba yang tidak setia dalam perumpamaan itu, Saudara ya. Di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Jadi mari Saudara, ini saya ajak nih Saudara, ini seruan gitu Saudara. Mari kita berdoa dengan kewaspadaan gitu. Berdoa dengan penuh siap sedia gitu Saudara ya. Jadi bukan doa yang sekedar rutinitas yang ya pokoknya berdoalah gitu kan, karena memang biasanya berdoa gitu kan. Tapi doa yang penuh dengan kewaspadaan. Jadi kalau waspada itu gimana sih Saudara? Waspada itu kan juga sambil ngeliat-liat ya kondisi di luar gimana gitu. Sehingga doa yang kita doakan pun ya sesuai dengan up to date gitu Saudara, dengan keadaan yang sekarang gitu Saudara ya. Jadi istilahnya itu juga nanti akan mempersiapkan kita juga gitu. Kalau kita lihat luar bagaimana gitu kondisinya, kita bisa jadi stay alert gitu. Oh iya, ini sepertinya memang tanda-tanda zaman sudah makin mendekat gitu ya, makin akhir gitu. Dengan apa? Dengan perang dan sebagainya, ada bencana alam, itu semua kita doakan gitu Saudara ya. Jadi bukan cuma sekedar doa yang paketan gitu ya. Kalau dulu di apa namanya, komsel gitu ya, ibadah keluarga yang zaman dulu Saudara ya, "Ayo mau didoakan apa? Paketan aja," gitu. Maksudnya doa buat kesehatan, doa buat keluarga, doa buat pekerjaan, kalau yang sekolah doa buat sekolahnya gitu Saudara, itu paketan Saudara ya. Jadi ya enggak seperti itu juga. Jadi kita mesti berdoa dengan penuh dengan kewaspadaan Saudara ya. Jadi mari ayo Saudara, saya ajak untuk kita memperbarui komitmen kita dalam doa. Kita bertekun itu Saudara ya. Bertekun itu walaupun ada tantangan, walaupun ada hal-hal yang melemahkan di tengah jalan, tapi tetap berdoa. Itu namanya tekun Saudara. Itu namanya bertekun. Kalau tekun belajar ya walaupun ngantuk gitu Saudara ya. Atau misalnya kalau zaman dulu kan misalnya lampu mati, nggak ada listrik, pakai lilin. Nah itu bertekun, dia tekun belajar gitu Saudara ya. Dia tekun dalam belajar. Nah itu seperti itu Saudara ya. Dan berjaga-jaga dengan hati yang penuh syukur Saudara. Supaya hati kita enggak tawar hati gitu. Kalau misalnya kita enggak penuh dengan syukur, biasanya nanti jadinya tawar hati Saudara. Kedatangan Raja semakin dekat. Amin Saudara ya, amin. Itu Saudara. Dan kita dipanggil untuk hidup setiap hari dalam kewaspadaan melalui doa yang tekun dan penuh syukur. Itu aja Saudara, saya harap kiranya Roh Kudus bisa menjelaskan lebih lagi Saudara tentang doa ini bagi Saudara dan saya, supaya kita punya kehidupan doa itu yang dinamis gitu Saudara ya. Jadi nggak cuma sekedar doa yang rutin itu aja, enggak, tapi kita berdoa dengan penuh semangat, dengan tekun, dengan dalam kewaspadaan Saudara ya. Untuk apa? Menyambut kedatangan Sang Raja yang semakin dekat. Puji Tuhan. Sampai sini Saudara, perenungan kita pada hari ini, kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya biar Roh Kudus-Mu akan membukakan rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan, supaya semua yang kami dengar ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Kami serahkan ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Buka kedua tangan kita. Terima berkat ini adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun menjadi kepala. Bukan ekor, diberkati keluar masukmu. Bahkan mulutmu, mulut kita, mulut saya, saudara sudah diurapi. Kita bisa berkata 3 kali sama tangan kita. Ayo kita ucapkan sama-sama saudara. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan, saudara. Para imam bisa tumpang tangan ke istri, anak saudara yang sendirian bisa buka kedua tangannya. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua udah terima berkat Tuhan. Ayo kita yang udah terima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin.